Ya, kita masih ditemani sejumlah narasumber, ada DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Tapi sebelum ke Jawa Timur nih, ke Pak Joni Wahyu Hadi, saya sedikit ingin menyelipkan kekhawatiran saya ke Pak Pandu Riono nih. Pak Pandu, dua kepala daerah tadi menjelaskan Pak Pandu dengan kalimat tracking tracing ya, lebih kepada membandingkan antara peningkatan kasus positif yang kematian minim sekali, kesembuhannya pun juga cukup signifikan meningkatnya. Khawatir masyarakat menafsirkannya berbeda justru. Melihatnya, oh ya sudah, kalau gitu saya kena saja corona ini, nauzubillah min zalik ya Pak Pandu ya. Karena tingkat kesembuhannya tinggi kok, dan kematiannya pun juga sudah mulai minim. Ya, itu persepsi yang banyak keliru. Seperti mengatakan zona hijau gitu kan. Indonesia itu zona merah. Semua wilayah itu merah. Dengan demikian maka kewaspadaannya tinggi. Janganlah sekali-sekali menggunakan istilah zona hijau. Zona hijau kan itu tergantung pada testing, tergantung pada surveillance-nya. Kita melihat bahwa testing di Indonesia ini sangat bervariasi. Yang paling tinggi itu cuma Jakarta dan Jawa Barat. Yang wilayah lainnya masih jauh daripada yang sesuai dengan kebutuhan untuk kita bisa mengatasi pandemi. Jadi kita anggap semua wilayah Indonesia itu zona merah. Dengan demikian kita Indonesia itu harus bermasker. Jadi jangan hanya Jawa Barat atau wilayah ini. Kita tidak lagi menyelesaikan secara provinsi atau kabupaten. Kita menyelesaikannya secara nasional. Dengan demikian maka dampaknya akan lebih besar. Kalau masih seperti sekarang nggak akan bisa ini akan terus meningkat. Ini menurut saya kita harus berubah strateginya. Pak Pandu, ada nggak kritikan dari Anda mengenai kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov Jawa Barat dan juga Jawa Timur yang mungkin masih salah ambil langkah untuk menangani COVID ini, Pak? Iya, jangan sekali-sekali mengharapkan keajaiban daripada obat dan vaksin. Tugas kita sekarang adalah menemukan sebanyak-banyaknya orang yang terinfeksi, melakukan pelacakan masif, ya kan? DKI masih kurang pelacakannya, harusnya di atas 30. Setiap orang itu minimal 30 orang. Isolasinya jangan lagi isolasi di rumah, isolasi di tempat lain karena akan meningkatkan kluster rumah tangga. Dan juga promosi untuk melakukan 3M itu harus masif sekali. Tidak bisa tidak. Karena hanya dengan semua penduduk mempraktekkan 3M itu kita bisa cepat mengatasi pandemi. Kalau tidak, itu akan meningkat terus sampai awal tahun depan juga masih meningkat. Ini yang kita khawatirkan. Kita harus bekerja lebih keras daripada biasanya. Jangan sekali-sekali mengharapkan keajaiban akan selesai dalam waktu singkat. Termasuk menyampaikan istilah living harmony with COVID. Harmony with COVID, Pak Pandu? Iya, itu kan maaf Pak Wagub, kalau living harmony with COVID, I'm not comfortable with that. Jadi sebenarnya kita harus waspada karena COVID itu diam-diam menyerang kita. Jadi kita sebut sebagai silent transmission. Dan kemudian juga penularannya kan juga sudah meluas di masyarakat. Itu betul. Meluas di masyarakat itu meningkatkan kewaspadaan kita bahwa bahaya itu ada di mana-mana. Di dalam gedung, di luar gedung. Dimanapun bahaya penularan meningkat. Dan jangan sekali egois bahwa kalau saya terinfeksi tidak bergejala atau soal sembuh. Tapi kan kita tinggal bersama orang lain. Tinggal bersama orang tua kita. Tinggal bersama anak kita. Nah itu mereka kalau terinfeksi bisa saja tidak tertolong. Kalau itu terjadi pada keluarga kita, apa yang kita sesali nanti? Pak Pandu, jadi kita harus mencegahnya dengan cepat. Kalau dari sisi epidemiolog, apa yang terjadi kalau melihat tadi sempat dikatakan oleh partner saya Arif Adil mengenai angka kematiannya cukup rendah, kemudian kesembuhan cukup tinggi, tapi angka dari pasien positifnya cukup tinggi juga? Iya, jadi kan positivity rate kan tinggi, di atas 10% Indonesia ini. Jadi di beberapa wilayah memang bervariasi. Itu artinya tingkat penularan masih tinggi. Di semua negara kalau suasananya seperti ini mereka akan melakukan lockdown. Tapi kan kita tidak. Itu bukan pilihan. Kalau itu bukan pilihan, maka pilihannya adalah surveillance dan perilaku 3M harus masif. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengatasi pandemi. Tanpa kita bisa mengatasi pandemi, kita tidak akan mungkin memulihkan ekonomi. Bohong itu kalau bisa mengatakan memulihkan ekonomi tapi pandeminya tidak bisa diatasi. Bahwa kita negara yang dianggap tidak aman, bahwa bagaimana negara yang tidak aman mau meningkatkan produktivitas. Itu kan narasi-narasi yang
sangat tidak akurat gitu. Jadi kita harus berubah cara berpikir dan cara melakukan kewaspadaan ini. Ya, kekhawatirannya karena yang terjadi di Kabupaten Bekasi, klaster pabrik ini kan faktanya ya memperbaiki ekonomi, tapi justru malah mengkhawatirkan kita semua juga begitu ya Pak Pandu ya. Betul, saya harus seimbang. Iya, saya ke Jawa Barat deh, Pak Joni Wahyu Hadi, Pak. Terima kasih sudah menunggu, Jawa Pak. Timur. Iya, Jawa Timur nih. Ada 641 Pak Joni. Ini sudah ditemukan, sudah dilacak kantong-kantongnya, Pak Joni. Iya, jadi penambahan kemarin cukup banyak. Yang signifikan adalah penambahan di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu ada 346 kasus yang dilaporkan. Jadi hari-hari ini sebetulnya kalau kita seperti disampaikan Pak Pandu tadi, banyak orang yang berpendapat bahwa COVID ini seperti flu. Itu salah besar ya. Just another flu. Tidak. COVID ini adalah ya memang COVID. Memang pada awalnya WHO menyatakan kematiannya cuma 2-3%. Tetapi di Indonesia jauh lebih besar. Dan pelaporan kematian ini masih menjadi hal yang krusial. Jadi ada beberapa yang melaporkan cause of death-nya saja. Ada beberapa yang melaporkan semua kematian yang related dengan COVID dilaporkan. Ini perlu eksplorasi yang lebih mendalam ya. Jadi laporan-laporan kematian ini penting kita kaji. Kami di Jawa Timur sedang proses mengkaji itu. Karena sistem pelaporannya macam-macam. Kalau menurut WHO ada 2 macam sebetulnya. Related COVID dengan cause of death dari COVID. Mana yang dipakai di Indonesia. Kalau Banyuwangi yang tadi Pak Joni sebut itu beda jauh angkanya. Melalui apa Pak penyebaran? Nah, jadi kalau kita lihat ada klaster-klaster besar yang dimana di situ berkumpul orang dalam jumlah banyak. Itu sangat berbahaya kalau tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ini sedang dilakukan tracing. Kementerian Kesehatan juga turun tangan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota juga. Kota Banyuwangi sendiri juga turun tangan. Tim juga sedang mengirim ke sana. Untuk melakukan isolasi. Pak Joni, untuk testingnya sendiri berapa per hari di wilayah Jawa Timur, Pak? Karena kan tadi Pak Pandu menyatakan penting nih untuk testing. Jadi tadi disampaikan, tidak. Jadi kalau kita lihat grafiknya dari Kementerian Kesehatan, Jawa Timur itu nomor 2. Nomor 2 setelah DKI. Jadi sampai dengan tanggal 22 Agustus saja 132.228. Ini saya lebih banyak lagi karena setiap hari rata-rata sekitar 4.000. Jadi kita nomor 2 setelah DKI. Memang kita melakukan testing, tracing, tetapi ada beberapa kegiatan yang melibatkan orang banyak, kemudian timbul klaster baru. Klaster ini super spreader ini, jadi karena komunitasnya cukup besar. Maksudnya apa tuh Pak? Komunitas apa Pak? Saya kira itu penyebabnya. Jadi dalam suatu lingkungan yang banyak orang itu ada yang terinfeksi, ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu kan gas dan rem oleh Bapak Presiden disampaikan harus hati-hati betul balancingnya. Jadi pada saat banyak orang di dalam satu komunitas maka protokol kesehatan harus ketat betul, harus ada surveillance di daerah itu, di tempat itu dengan betul. Ya. Karena memang sebagian besar adalah ringan, sebagian besar 80%. Tapi kelihatannya komorbid di Indonesia, di Jawa Timur khususnya itu cukup banyak. Nah, jadi kalau komorbidnya banyak, maka kematiannya juga akan banyak. Oke, Pak Joni, kita lanjutkan diskusi jadi kita masih dalam proses perang ini, perang belum selesai. Masih ada juga Wagub DKI Jakarta Bang Ahmad Riza Patria ya. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali.